Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Alfarizi dengan NIM 080128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif matematika angkatan 2024 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas algoritma pemrograman kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan codingan C++ untuk menentukan algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung iuran dari suatu deret. Jadi dia tuh ada deret, nanti dihitung jumlahnya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang pertama, itu yang jelas kita menggunakan itu input. Oh ya, untuk inputnya itu saya hanya menggunakan inputnya itu ISTream. Input ISTream. Nah, terus untuk usingnya kita gunakan seperti ini seperti biasa untuk pada umumnya. Nah, karena di sini karena di soal itu menjelaskan harus menggunakan rekursif, jadi kita menggunakan dua function seperti pada flowchart yang saya bikin di bagian Word ini. Nah, jadi karena saya ingin mencari integer min terlebih dahulu, jadi kita bikin yang pertama itu integer min dulu. Nah, misalnya itu karena di sini kita akan menginput sebuah data, jadi kita harus memasukkan sebuah variabel ke komputer. Di sini saya menggunakan input variabelnya. Nah, setelah itu kita cout, masukkan bilangan. Masukkan bilangan. Nah, misalnya itu kita in kan itu untuk di input. Nah, selanjutnya nanti kita masukin juga nah kita kan akan mencari sebuah function lain. Nah, di sini karena kita harus menjumlahkan digit-digitnya, jadi kita di sini menggunakan variabel lain apa untuk untuk function lainnya itu saya menggunakan jumlah digit. Digit. Nah, di sini untuk di dalamnya itu kita masukin input. Nah, selanjutnya itu karena kita sudah menginputkan untuk sebuah function baru masuk ke dalam variabel hasil, jadi kita bisa mencetak hasilnya itu hasil hasil. Oke, kita lanjutin. Jadi kita bisa mencetak hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, hasil. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Jadi hasilnya itu hasil gitu. Data yang lain untuk merapikan. Nah, kita sebenarnya untuk return nol ini boleh ada, boleh enggak. Jadi bebas. Nah, karena kita sudah mencari jumlah digit tadi. Nah, jadi kita bisa memasukkan untuk fungsinya itu di jumlah digit. Integer, jumlah digit. Nah, di sini kita untuk di dalamnya jumlah digit ini atau variabel tambahan untuk di jumlah digit itu kita bisa masukkan yang lain. Misalnya kita masuk di sini saya menggunakan integernya itu n. Jadi dari yang input itu jadi n untuk di function lainnya gitu. Nah, jadi terus kita menggunakan if n sama dengan nol, maka dia akan mencetak nol karena kalau nilainya nol nggak mungkin dong dijumlahin. Jadi kita cetak ulang ya nol itu tersendiri. Nah, jika tidak, maka kita gunakan ini sebenarnya boleh langsung kita pakai else atau nggak pakai else juga nggak masalah. Tapi kalau sih saya menggunakan else, jadi kita pakai else saja. Return dari n modulo 10 ditambah jumlah digit dibagi n dibagi 10. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung run aja. Kita coba run.
Nah, di sini kita masukin bilangan. Jadi kan dicarikan contohnya itu terdapat 1945. Jadi kita masukin 1945. Random. Nah, dia akan muncul hasil inputnya itu 19. Seperti itu. Jadi untuk codingannya seperti ini. Dan untuk bagian deskripsi program seperti ini. Yang pertama itu kita mulai. Yang kedua itu kita pesan variabelnya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam komputer. Dengan tipe datanya, ke memori dengan tipe datanya itu integer. Selanjutnya itu kita menunggu input variabel dari keyboard. Jadi kita tuh menginputkan sendiri. Nah, selanjutnya kita inputkan. Kita tadi kan dicontohkan 1945. Jadi kita masukkan jadi 1945. Ini saya salah hitung. Nah, jadi kedua menyimpan jumlah digit input ke variabel hasil. Jadi kan tadi kan hasil itu kan sama dengan jumlah digitnya itu. Selanjutnya itu jika n sama dengan 0, maka cetak kembali untuk jumlah digit n-nya itu 0. Pertama itu masuk proses dulu ke jumlah digit input. Jadi inputnya itu masuk ke n. Nah, jika n-nya itu sama dengan 0, maka kita cetak ulang untuk jumlah digitnya itu sama dengan 0. Tanya itu jika tidak, maka kita masuk ke proses jumlah digitnya itu kita cetak ulang untuk menjadi n modulus 10 n modulus 10 ditambah jumlah digitnya itu n-nya itu dibagi 10. Nah, karena sudah, kita tinggal menunggu hasil cetak. Jadi hasilnya itu bakal 1 tambah 9 tambah 4 tambah 5. Hasilnya itu 19. Nah, terus juga hasilnya ini kan masuk ke jumlah. Jadi jumlahnya ini hasilnya 19. Begitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Oh ya, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Yang pertama itu var input hasil integer begin read input hasil ini hanya itu n. Nah, karena kita cuma menggunakan dua. Oh ya, di sini nanti itu dikotakin ya. Karena untuk membedakan dari bentuknya yang awal, dari bentuk awalnya itu kan dua function. Jadi kita kita ngebedainnya itu dengan kita kotakin aja. Nah, jadi yang dikotakin itu merupakan function function yang rekursifnya gitu. Nah, seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.